Brasil TV untuk Islam yang satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa ayat yang tadi kita baca merupakan ayat-ayat terakhir dari surat As-Saff. Ayat-ayat yang baru kita dengar merupakan firman Allah yang menghimbau kita semua agar kita dalam perjuangan ini selalu betul-betul memurnikan tujuan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baru janji Allah akan dipenuhi untuk kita semua. Sebagaimana firman Allah, "In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Apabila kalian membela Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membela kalian. Dan Allah akan mengukuhkan dan meneguhkan pijakan kalian. Membela Allah Subhanahu wa taala bukan berarti Allah membutuhkan pembelaan kita. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan para pejuang yang berjuang di jalan Allah. Siapa yang berjuang di jalan Allah? Memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agamanya, sama dengan orang-orang yang membela Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Subhanahu wa taala tak membutuhkan pembelaan kita. Begitu pula pada akhir surah As-Saff Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian ansar Allah. Kita tahu ansar dalam bahasa Arab jamak dari nasir yang artinya pembela, penolong. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Dia tidak membutuhkan pembelaan maupun pertolongan kita, malah Allah yang menolong dan membela kita. Tapi Allah ingin memuliakan orang-orang yang berjuang di jalannya, yang menegakkan agamanya, yang menjadi penegak keadilan sebagai ansar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar perjuangan kita ini bukan atas dasar kecondongan kita pada kelompok, pada golongan, pada sekte, pada mazhab, pada partai, tapi semata-mata murni karena Allah. Ini yang akan dapat menyatukan kita. Jadi kalau setiap organisasi Islam, kelompok Islam, mazhab Islam betul-betul menekankan dalam hati mereka bahwa perjuangan mereka semata-mata untuk Allah di jalan Allah, niscaya akan dapat menyatukan kita semua. Tapi apabila niat kita beralih dari Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya, membela fanatisme kita, ego sektoral kita, atau partai kita, mazhab kita, maka dengan mudah syaitan akan menyesatkan dan memalingkan kita semua. Jadi jadilah kalian sebagai ansar Allah. Sebagaimana Isa ibnu Maryam berseru di tengah-tengah kaumnya, "Man ansari ilallah?" Siapa yang akan menjadi ansarku menuju Allah Subhanahu wa taala? Ini juga yang diserukan Nabi kita dan diserukan para Nabi. Bukan siapa yang menjadi pembelaku, siapa yang berjuang untuk kepentinganku atau kelompokku, tapi siapa yang siap untuk menjadi ansarku berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala menuju keridhaan Allah. Ternyata di antara sekian banyak umat Isa yang menyambut, yang siap berkorban untuk menjadi ansar Allah adalah beberapa hawariyin yang menjadi pengikut beliau yang setia. Jumlah mereka sebanyak 12. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Para hawariyin berkata, itu para pengikut setianya,
Kami adalah ansar Allah. Kalau kita melihat perjuangan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, perjuangan yang amat berat, dan beliau layak menjadi seorang ulul azmi minar rusul. Di antara rasul-rasul yang memiliki tekad yang membaja, kesabaran yang luar biasa. Ternyata beliau bukan hanya pada saat dewasa difitnah, bahkan dari mulai beliau lahir ke dunia. Orang memfitnah ibunya sebagai wanita yang melakukan hubungan yang tidak baik, yang melahirkan dia di luar perkawinan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan Ruh Kudus mendukung anak yang baru lahir tersebut untuk berkata, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya bukan seorang anak yang lahir dari hubungan yang haram seperti tuduhan kalian. Tapi aku adalah seorang hamba Allah yang diberikan Alkitab. Dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia memberikan aku wasiat untuk menegakkan salat, mengeluarkan zakat sepanjang hidupku. Wa barram biwalidati, dan berbakti pada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikan aku sebagai seorang yang congkak lagi, durhaka dan celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kesejahteraan, keselamatan atas diriku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan aku dibangkitkan kembali. Ini merupakan Isa bin Maryam, pembelaan dirinya yang didukung oleh Ruh Kudus yang mensucikan dirinya maupun ibunya. Bagaimana perjalanan Isa setelah itu? Ternyata bukan perjalanan yang mulus. Bani Israel yang tenggelam dalam keingkaran, kedurhakaan, kemaksiatan, dan bersekongkol dengan orang-orang kafir yang menghalalkan segala cara, ternyata menjadi musuh dirinya. Padahal Isa ibnu Maryam merupakan seorang nabi dari Bani Israel. Kalau nabi kita bukan dari Bani Israel, tak heran kalau ahlul kitab menentang dirinya. Sedangkan Isa ini merupakan keluarga mereka, dari darah mereka. Mereka tentang, mereka perangi, sampai pada akhirnya mereka berupaya untuk membujuk penguasa yang mewakili kerajaan Romawi pada saat itu untuk membunuh Isa dan para pengikutnya dengan alasan bahwa dia berniat untuk melakukan kudeta dan makar. Akhirnya pasukan Romawi bersama keluarga dari Bani Israel, mereka yang berupaya untuk membunuh Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, tapi Allah berkenan untuk menyelamatkan dirinya, mewafatkan, kemudian mengangkat dirinya ke sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kemenangan ternyata diraih oleh para pengikutnya yang beriman, yang berjuang di sisinya melalui dakwah pengorbanan yang dilakukan oleh para hawariyin. Selama 300 tahun setelah wafatnya Isa, dakwah tauhid berkumandang dengan pesat. Sampai akhirnya hadirin sekalian, fitnah datang dari dalam. Dari seorang yang bernama Paulus atau Saulus, yang lahir di Tarsus, yang sekarang masuk wilayah Turkiya, pada tahun ke-6 Masehi dia lahir. Dia tumbuh dewasa dan menyaksikan diutusnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, tapi dia menolak untuk beriman. Bahkan termasuk orang yang paling serius, paling bersungguh-sungguh untuk memerangi Nabi Allah Isa, dan para pengikutnya adalah Paulus. Uniknya, ketika Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam telah diwafatkan, diangkat ke sisi Allah, Paulus ini ketika sedang berangkat menuju Suriah atau Damaskus, tahu-tahu dalam riwayat yang diriwayatkan oleh mereka, menghadapi cahaya yang terang benderang, yang menegur dirinya, kenapa selama ini kamu memusuhi aku dan pengikut-pengikut. Akhirnya Paulus bertaubat, kemudian dia dibaptis, dan setelah itu dia mengklaim dirinya mewakili Isa alaihi salatu wassalam dalam penyebaran dakwahnya. Tapi ternyata yang dilakukan, dia memutar balikkan fakta. Yang diharamkan dalam ajaran Al-Masih dihalalkan. Yang tidak diperintahkan, diperintahkan. Yang dilarang, diperintahkan, kemudian yang diperintahkan menjadi larangan. Termasuk diantaranya yang diharamkan seperti babi dan lain sebagainya,
dia halalkan dengan alasan yang masuk ke dalam mulut manusia tidak ada yang haram, tapi yang keluar dari saluran kotorannya itu yang diharamkan. Bukan diharamkan melalui mulut Isa, tapi diharamkan melalui keputusan dari Paulus pada saat itu. Ini merupakan kejadian, kalau kita buka mengenai Google, kita akan jumpai sejarah Paulus yang lahir pada masa-masa yang begitu dini. Dia menyaksikan Isa, dia menolak untuk beriman. Setelah Isa alaihi salatu wassalam wafat, ternyata dia mengklaim dirinya sebagai wakil Yesus yang mulai melakukan kerusakan, perubahan pada ajaran Al-Masih. Sampai akhirnya dalam sinode pertama, dalam pertemuan pertama, di antara para murid Al-Masih, beliau diundang. Di antaranya Petrus yang mengundang, Barnabas dan lain sebagainya. Ditanya, kenapa kamu kok mengubah ajaran Al-Masih? Dijawab bahwasannya Yesus diutus untuk Bani Israel. Sedangkan saya diutus bukan untuk Bani Israel. Apa yang haram bagi Bani Israel, halal bagi selainnya. Jadi pengharaman babi untuk Bani Israel, halal untuk mereka. Akhirnya Paulus menyebarkan ajarannya bukan di wilayah hadirin sekalian Yerusalem, tapi menuju wilayah Romawi. Dari mulai Damaskus masuk wilayah Turki. Oleh karena itu dikenal hadirin sekalian, gereja yang dibangun oleh Paulus dengan gereja Paulus. Ada gereja Rasul, ada gereja Paulus. Kalau gereja Rasul mewakili apa yang diajarkan oleh Yesus. Hingga tahun 325 Masehi, pada konsili Nisia, dengan kekuatan penguasa Romawi pada saat itu memutuskan bahwa hakikat dari Yesus yang sebenarnya bukan manusia, tapi manusia yang menjadi penitisan penjelmaan dari Tuhan dan Bapa di surga. Itu mulai tahun 325 Masehi. Setelah itu yang membawa ajaran tauhid, yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka bantai dan mereka bunuh. Darah yang mengalir luar biasa hadirin sekalian cukup banyak akibat dari penyimpangan dan kekuatan penguasa yang memaksakan kehendak mereka untuk mengubah ajaran Al-Masih alaihi salatu wassalam. Tapi pada akhirnya hadirin sekalian, Allah memenangkan kebenaran. Setelah Al-Masih wafat, dilanjutkan oleh saudara beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memperjuangkan ajaran tauhid. Maka Nabi kita dan orang yang beriman bersamanya, merekalah orang-orang yang menjadi pengikut Al-Masih dalam arti yang sebenarnya, bukan mereka-mereka yang menyimpang dari ajaran. Oleh karena itu Allah berfirman, Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau, kemudian mengangkat engkau ke sisiku dan mensucikan engkau dari orang-orang kafir dan perbuatan mereka. Dan aku akan menjadikan engkau dan menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau akan berada di atas semua kelompok dan golongan. Berada di atas semua kekuatan-kekuatan kafir. Itu merupakan keputusan Allah. Oleh karena itu, keimanan dan orang-orang yang beriman akan tetap berada di atas kekuatan-kekuatan kafir, apalagi di saat mereka bersatu. Maka yang berhak mengaku sebagai pengikut Isa adalah kita semua. Yang beriman kepada Allah, yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, yang meyakini beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kembali kepada surat As-Saff, wahai orang yang beriman, jadilah kalian sebagai ansar-ansar Allah. Sebagaimana Isa menyeru siapa yang siap untuk menjadi ansar-ansarku menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka para hawariyin berkata, kamilah ansar-ansar Allah. Maka sekelompok dari Bani Israel beriman, sekelompok yang lain ingkar dan menentang. Fakafarat ta'ifatum min Bani Israel, fa'amanat ta'ifatum min Bani Israel wa kafarat ta'ifah. Sekelompok dari Bani Israel beriman, sekelompok lagi ingkar dan menentang. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduhim fa'asbahu zahirin. Maka kami mendukung orang-orang yang beriman atas orang-orang yang kafir. Dan pada akhirnya orang-orang yang beriman menjadi pemenang. Yang menjadi hadirin sekalian, mayoritas dari mereka yang mendapatkan janji dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kegelapan hanya beberapa saat.
cahaya Allah Subhanahu wa taala kembali akan menerangi permukaan bumi ini. Maka kita berharap hadirin sekalian, pada saat Allah Subhanahu wa taala memisahkan di antara yang hak dan yang batil, kita berharap kita bersama orang-orang yang benar, bersama pengikut para rasul, bersama orang yang berpegang pada kitabnya. Dan kemenangan tidak akan diraih kecuali oleh orang yang berjuang di jalan Allah, dan mereka-mereka yang siap mengorbankan diri mereka, harta mereka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal kita memilih kelompok dan barisan mana yang kita akan ikuti, barisan para rasul dan kafilah mereka, atau mereka yang menentang para rasul. Dan kita jumpai hadirin sekalian, hubungan keluarga tidak menjadi penentu. Paman rasul Allah Subhanahu wa taala campakkan ke dalam api neraka jahanam. Sedangkan Bilal, Salman, Suhaib, termasuk para jamaah sekalian yang tidak sesuku, yang tidak sebangsa, yang jauh terpisah dari Rasul, mendapatkan kemuliaan hidayah dari Allah. Maka jagalah, pelihara dan syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menghidupkan kita dalam keadaan muslimin, wafatkan kita dalam keadaan muslimin, mengumpulkan kita semua bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para nabi, para rasul dan pengikut mereka. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.